Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Sri Ana Mariati, Ketua Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, atas kehadirannya di FEMA Voice for Individual, Family, and Community. Jadi Sama-sama, forum terima kasih. berbagi dari para ahli di FEMA untuk masyarakat. Oke, sebelum acara ini berlanjut, mungkin sedikit akan mengenai latar belakang Ibu ya. Tentu Ibu ini sudah lama berkarir di IPB, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat ya. Nah, dari yang perjalanan yang telah Ibu lalui itu, Ibu melihat bidang keahlian Ibu ini apa begitu? Baik, terima kasih Prof. Ujang, Pak Dekan. Jadi saya sudah sejak tahun 1987 ya mengabdi sebagai waktu itu masih honorer ya Pak Dekan di Departemen Gizi Masyarakat waktu itu GMSK sampai sekarang. Nah, penelitian saya lebih kepada banyak kepada fortifikasi, kemudian bagaimana merancang sebuah produk pangan yang bergizi begitu atau mempunyai manfaat dari segi kesehatan, dan kemudian itu diintervensikan pada hewan maupun pada manusia untuk melihat buktinya. Nah, kalau latar belakang pendidikan saya sendiri, sebetulnya saya S1 dari FATETA, Teknologi Hasil Pertanian, kemudian S2 juga Ilmu Pangan, dan S3 Gizi Masyarakat. Mungkin cukup ya, Pak Dekan ya. Ya, baik, terima kasih. Oke, kita sudah hampir lebih dari 2 bulan ya untuk warga IPB ini bekerja di rumah. Nah, tapi kita melihat bahwa masyarakat baik di kota maupun di pedesaan ya, kita melihat dengan kondisi pandemi ini sebagian besar mungkin menghadapi menghadapi masalah ya, mungkin juga tantangan. Nah, kalau Ibu ceritakan masyarakat ini dari sisi keilmuan Ibu dan juga latar belakang apa yang telah dilakukan oleh Ibu, apa nih yang kira-kira dihadapi oleh baik seseorang individu, perorangan maupun keluarga maupun masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ujang. Jadi dengan adanya pandemi ini, tentu saja masyarakat pada umumnya ya, termasuk kita pun merasa takut, khawatir tertular penyakit ini. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin agar sehat, gitu kan, menghindari kontak dengan PDP maupun OTG dan lain-lain. Oleh karena itu kita berusaha untuk diam di rumah. Nah, kalau dari segi gizi sebetulnya ini hal yang ada positifnya. Jadi masyarakat kemudian ingin tahu bagaimana supaya kita tahan begitu ya. Kalaupun ada serangan virus, serangan kuman, kemudian tubuh kita tahan. Jadi bagaimana supaya imun atau daya tahan tubuh kita itu baik. Nah, itu salah satu hal yang mungkin positif, jadi aware masyarakat. Sekarang ini sejak mulai hikmahnya lah ya itu ya. Ya, hikmahnya dari mulai sejak adanya pandemi COVID-19 ini kemudian berlomba-lomba bagaimana meningkatkan imun tubuh. Salah satunya kan yang terlihat di masyarakat itu bagaimana mencari suplemen vitamin C itu sulit waktu itu di awal-awal. Di semua apotek itu habis begitu. Karena kenapa orang vitamin C yang dicari? Jadi vitamin C itu salah satu vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, Kan ya. Jadi ada beberapa zat gizi ini terkait dengan gizi ya, yang bisa meningkatkan imun tubuh. Salah satunya adalah konsumsi vitamin C yang cukup atau lebih. Kemudian protein juga konsumsinya cukup. Kemudian zinc juga cukup atau Zn cukup. Kemudian vitamin D juga sebaiknya cukup. Nah, kalau vitamin C ini kan orang kemudian berpikirnya suplemen yang banyak diperoleh ya. Apakah itu yang disebut dengan mikronutrien istilahnya? Ya, kalau yang vitamin C, zinc dan vitamin D itu mikronutrien. Tapi kalau yang protein makronutrien, ya.
Jadi ini kemudian terutama Jadi vitamin Ibu C. melihat dengan meningkatnya permintaan itu, ini Hmm. sebagai sinyal sebetulnya kesadaran masyarakat, jadi literasi gizinya tuh naik, kemudian Iya, kesadarannya juga naik gitu ya. betul. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya salah satunya untuk meningkatkan vitamin D itu kan dengan berjemur Hmm. 10-15 menit, dan kemudian saya lihat banyak kemudian meskipun pandemi Hmm. pada saat matahari cerah itu orang banyak yang olahraga juga meskipun di halaman untuk mencari Hmm. sinar matahari seperti itu. Jadi ini hikmahnya ya dari segi gizi itu jadi aware Hmm. terhadap bagaimana status gizi kita, kemudian bagaimana meningkatkan imun tubuh seperti itu, Pak Dekan ya. Mungkin Ya, hal itu. bagaimana ini eh, permintaan yang tinggi terhadap vitamin C itu kan nampak di orang kota ya, Mm-mm. yang terpapar informasi lebih baik. Bagaimana yang Mm. di pedesaan nih, keluarga-keluarga yang pedesaan, apakah kesadaran itu juga ada? Nah, saya sendiri tidak tahu persisnya ya. Memang yang membeli vitamin C yang suplemen itu adalah yang punya uang ya, tentunya. Nah, kalau sebetulnya itu tanpa membeli suplemen bisa juga dari buah dan sayur. Hmm. Sehingga ada kecenderungan juga pembelian buah dan sayur itu meningkat. Tapi saya nggak punya Oke. data nih, belum melihat data perbandingan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi, bagaimana nih pembelian masyarakat terhadap buah dan sayur. Karena di situ kan mengandung tadi mikronutrien, terutama vitamin C ya, untuk pertahanan tubuh kita. Gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan biaya nih, Mm-mm. antara tadi kondisi orang harus mengkonsumsi vitamin C yang banyak ya. Mm-mm. Kalau mengandalkan buah-buahan ini, apakah cenderung lebih mahal Mm-mm. untuk kebutuhan minimal atau sebaiknya minum tadi suplemen? Sebetulnya kalau dari segi manfaat yang diperoleh, meskipun misalnya kalaupun harganya sama ya, Pak Dekan, misalnya harganya sama lah, misalnya. Itu segi yang lainnya banyak diperoleh kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur yang asli Oke. daripada suplemen. Karena selain dapat tadi vitamin C, juga dapat vitamin yang lain. Oh, oke. Itu Ya, kelebihannya ya. kemudian ya Hmm. dapat serat juga begitu, Hmm. sehingga misalnya BAB kita lancar, Hmm. kondisi tubuh secara keseluruhan jadi lebih sehat seperti itu. Kelebihannya kalau mengkonsumsi buah dan sayur langsung. Nah, mungkin kalau masyarakat di pedesaan yang punya pekarangan, Hmm. punya tanaman buah dan sayur langsung bisa diambil ya, dipetik seperti itu. Nah, dengan pandemi ini, Ibu melihat problem gizi ini semakin buruk, Mhm. dan kalaupun semakin buruk, itu apakah dua-duanya sama nih, keluarga di desa maupun di keluarga di kota nih? Ibu melihatnya seperti apa kalau ada informasi itu? Kalau soal data saya belum lihat karena memang Hmm. mungkin belum diteliti secara ini ya mendalam ya tentang misalnya pengaruh COVID ini terhadap status gizi, terhadap Hmm. stunting misalnya. Ya. Itu saya belum lihat datanya ya. Hmm. Tetapi saya lihat trennya itu ada upaya-upaya untuk supaya lebih sehat kan. Nah, Hmm. otomatis mudah-mudahan status gizi juga akan lebih baik untuk anak-anaknya, untuk keluarga, ya, untuk seluruh anggota keluarga lah. Status gizi mudah-mudahan jadi lebih bisa bertahan begitu ya. Karena tadi ada upaya-upaya sudah aware terhadap gizi, terhadap kesehatan gitu. Karena khawatir tertular penyakit ini. Nah, tetapi memang mungkin masalahnya tadi Pak Dekan, jadi mungkin tidak semua orang tuh peduli begitu ya. Hmm. Oke. Seperti PSBB lah. Ya. Banyak juga masyarakat yang tidak peduli, cuek seperti itu. Nah, Oke. mungkin tetap diperlukan upaya-upaya edukasi gizi lah ya. Mungkin dengan media-media seperti ini online, mungkin dengan biaya yang murah ya, kita bisa memberikan edukasi gizi kepada semua masyarakat. Nah, salah satunya yang memang dikerjakan oleh Pergizi Pangan itu baik sekali. Jadi membuka tadi konsultasi gizi di seluruh Indonesia Mhm. dengan melibatkan seluruh ahli gizi di Pergizi Pangan dari Oke. mulai Sabang sampai Merauke Wah, menarik untuk nih melayani konsultasi gizi gratis masyarakat. melalui WA. Ya.
seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau kita perhatikan ya, eh, apa namanya, kampanye pemerintah tentang pencegahan, ya, Mhm. ini saya melihat dari aspek perilaku sudah bagus ya. Artinya ini sangat ini sekali, sangat gencar. Aspek perilaku tuh misalnya tadi memakai masker, jaga Mhm. jarak, cuci tangan, itu kan perilaku yang diinikan. Nah, Iya. tapi saya melihat kampanye di sisi lain lagi dari sisi pencegahan, yaitu tadi konsumsi makanan-makanan yang bergizi ini relatif kok kurang gaungnya. Nah, ini Ibu melihat gimana nih seperti ini? Saya melihatnya seperti itu. Kalau Mhm. kampanyenya yang padahal ini juga seperti Ibu katakan itu sangat penting gitu ya, Mhm. menjaga istilahnya imun tubuh ya. Karena Iya. itu kalau dari sisi manajemen risiko itu pertahanan pertama sebetulnya ya. Mhm. Pertahanan pertama adalah imun tubuh gitu. Baru pertahanan berikutnya masuk ke dokter gitu ditangani ya. Jadi Mhm. kalau the first line of defense-nya ini lemah, wah itu artinya merepotkan nanti karena orang harus berhubungan dengan tenaga medis. Nah, Ibu Mhm. gimana melihatnya kampanye ini? Iya, memang secara massal dari pemerintah kelihatannya sih, kurang ya, kalau saya Hmm, melihat. Memang lebih fokus kepada, tadi, social distancing, kemudian masker, dan seterusnya tadi yang Pak Dekan sebutkan, menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Kalau dari segi, gizi atau asupan makanan memang, saya melihat kurang kalau dari pemerintah, mungkin karena fokusnya ke situ dulu ya. Tapi banyak sekali institusi-institusi pendidikan gizi yang kemudian berperan di situ. Juga, hmm, seperti, Pergizi Pangan, Lini Sehat ya, jadi yang, yang institusi-institusi yang non government lah ya. hmm. Perkumpulan-perkumpulan itu banyak memberikan edukasi tentang, gizi ini. Jadi peran masyarakat, dalam arti institusi-institusi yang lain itu banyak, pendidikan gizi maupun yang, bukan pendidikan gitu. Artinya bukan dari pemerintah misalnya departemen kesehatan gitu ya, karena departemen kesehatan sedang fokus memang ke arah yang utama dulu. Mungkin Ya, seperti itu kalau pandangan saya, Pak ya, Dekan. betul. Jadi Ibu sendiri mengaku ya. Tapi itu mungkin juga peluang bagi lembaga non pemerintah untuk mengambil peran yang belum dilakukan oleh pemerintah. Ya, Iya, artinya betul. artinya kita tidak perlu lagi istilahnya menyuarakan kembali tentang tadi kampanye perilaku ya. Karena Mhm. itu sudah diliput oleh semua Mhm. lembaga pemerintah dan juga lembaga yang lain. Nah, tinggal mungkin yang teman-teman dari latar belakang gizi itu mengkampanyekan dari sisi lain ya, Iya, terutama tadi dari perilaku makan, makan. perilaku memilih makanan yang sehat dan lain sebagainya. Ya. Iya. Eh, Dari ini juga kemarin juga dari salah satu rumah sakit besar juga ahli gizinya juga, melakukan webinar lah ya tentang, ya, tadi, tentang pencegahan dari segi makanan juga. oke. Kalau Ibu bandingkan antara yang tinggal di desa dan yang tinggal di kota dari Mhm. sisi ini ya, ketahanan pangan, eh, apakah Ibu melihat orang kota sekarang ini lebih rentan dibandingkan dengan orang desa? Ini harus berbasis data nih Pak Dekan ya. Jadi biasanya rentan pangan itu kan, terutama karena tidak punya finansial untuk membeli Oke. makanannya ya. Mhm. Kemudian kalau soal akses jarak dan sebagainya kelihatannya zaman sekarang sih sudah, bisa agak Bisa diatasi terkurangi ya. ya. Hmm, Mhm. Tetapi dari segi finansial. Nah tinggal melihat berapa data kemiskinan begitu, perbandingan oke. antara di kota dan, di desa ya. Hmm, Nah, walaupun sekarang dalam rangka pandemik ini memang pemerintah sudah berupaya ya untuk hmm, memberikan bantuan sosial bagi rakyat yang memang miskin dan terdampak, hmm. pandemi Covid ini. Walaupun pada kenyataannya kalau dilihat di, TV begitu, banyak yang salah sasaran akhirnya ya. Hmm, Saya oke. melihat seperti itu. Ya mudah-mudahan sih tidak di semua tempat salah sasaran, karena memang, ini orang memang membutuhkan begitu kan, membutuhkan, eee, bantuan sosial tersebut untuk bisa hidup layak, untuk bisa membeli pangan yang bergizi supaya sehat, mereka tidak terpapar penyakit dan seterusnya. Oke, baik. Mhm. Nah,
tadi ya pemerintah mengkampanyekan perilaku ya yang harus dilakukan untuk mencegah penularan. Kemudian ahli gizi tadi dari sisi konsumsi. Nah, Ibu melihat aspek apa lagi yang perlu dikampanyekan nih ke masyarakat dalam rangka memutus atau penularan dari pencegahan COVID ini? Selain tadi dua yang sudah dikemukakan, apa namanya? Mungkin olahraga juga harus dijaga ya, aktivitas fisik ya. Karena itu juga akan meningkatkan imun tubuh dengan olahraga yang baik begitu. Jadi ini juga perlu terus diedukasikan ke masyarakat agar melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur gitu. Walaupun hanya 30 menit satu hari begitu ya, tapi ini penting sekali dan sangat baik sekali. Oh, jadi itu melengkapi dari dua yang tadi ya? Melengkapi, iya betul. Oke, baik. Jadi ini semuanya sebetulnya tercover di dalam gizi seimbang, Pak Dekan. Gizi seimbang, oke. Gizi seimbang. Jadi pilar pertama kan mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Oke. Jadi dengan beraneka ragam itu kemudian kita memperoleh zat gizi yang beraneka ragam yang bermanfaat untuk tubuh. Kemudian PHBS tadi yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Menggunakan masker. Kalau sekarang dalam rangka pandemi kan menggunakan masker, sarung tangan, social distancing ya. Kemudian ketiga aktivitas fisik. Jadi olahraga, harus olahraga teratur dan kemudian memantau berat badan. Supaya terhindar dari penyakit-penyakit tidak menular ya. Yang kalau misalnya seseorang yang sudah tua ada penyakit penyerta itu kan lebih kalau kena COVID-19 lebih berbahaya dibandingkan yang tidak ada penyakit penyertanya. Nah, ini untuk mencegah itu dengan cara memantau berat badan salah satunya. Nah, ini saya pikir dua yang terakhir nih yang terus terang belum intensif ya gerakannya. Jadi berolahraga dan tadi itu menarik juga, saya juga baru dengar cuma memantau berat badan ini ya. Iya. Nah, ini itu praktisnya gimana nih saran Ibu ya untuk terutama tokoh di masyarakat ya. Lurah, camat ya, dan orang desa ini kalau dia benar-benar petani itu otomatis dia bergerak terus setiap ini ya. Tapi saya melihat generasi mudanya ini agak malas gerak nih. Ini apa saran Ibu nih? Ya, jadi tanamkan dalam pikiran kita bahwa dengan berolahraga itu akan membuat tubuh sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Oleh karena itu dengan seperti itu mudah-mudahan menjadi motivasi untuk mau melakukan olahraga. Gitu. Kalau aktivitas fisik memang baik ya, artinya bekerja dan seterusnya. Tetapi kalau olahraga kan jamnya tertentu dan kemudian gerakannya juga tertentu ya, Pak Dekan. Jadi itu kalau bisa di-maintain 1 kali 30 menit setiap hari. Gitu. Oke, baik. Ini simple sarannya, tapi melakukannya mungkin perlu disiplin ini ya. Betul, sulit. Sulit. Kemudian juga memantau berat badan itu juga itu kalau juga bisa belum punya kebiasaan tuh ya. Iya. Sebelum puasa Ramadan misalnya berat badannya berapa? Setelah di tengah-tengah puasa Ramadan berat badan berapa? Kalau berdasarkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Prof. Hadin kemarin, itu kan memang sebaiknya ada penurunan berat badan. Sekitar 1-2 kilo lah itu akan bagus dan kemudian di-maintain berat badannya itu kita pantau terus supaya tidak naik karena biasanya 1 bulan setelah Ramadan kemudian naik kembali seperti semula gitu. Ya, berarti setiap keluarga harus punya timbangan ya. Ya betul. Untuk menumbuhkan itu ya. Iya betul. Nah ini yang terus terang yang bagian terakhir ini terus terang belum pernah saya mendengar itu ya. Dikampanyekan nih ya, baik oleh pemerintah. Nah mungkin mudah-mudahan nih GM, terutama GM ini mencoba membuat poster-poster ya yang terkait itu, karena terus terang itu kampanye yang sangat sedikit sekali dilakukan. Jadi bagaimana menerjemahkan pedoman gizi seimbang ya, seimbang. Ke dalam sesuatu yang lebih praktis gitu ya. Bagaimana dengan simple itu masyarakat punya kebiasaan itu. Oke, baik, Prof. Ana, saya pikir ini luar biasa sharingnya tadi. Ini mudah-mudahan dengan
forum singkat ini literasi masyarakat semakin meningkat ya. Jadi nampak sekali bahwa perubahan perilaku yang sudah dikampanyekan oleh pemerintah ini harus diikuti ya oleh tadi 3 hal lainnya ya, konsumsi yang tepat, berolahraga, dan juga maintain tadi ya berat badan tubuh yang menjadi sangat penting. Baik, Prof. Ana, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita sambung ke dalam ke sesi berikutnya nanti yang akan datang ya. Saya ucapkan terima kasih Prof. Ana ya. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ada tim editing kita ya. Nanti